Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para mahasiswi STIT UI yang sangat saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu untuk mata kuliah kita yang perdana di semester ini, mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran PAI. Terlebih dahulu marilah bersama-sama kita awali perkuliahan perdana ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga mendapatkan barokah dan manfaat serta menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Liridho ilahi. Al-Fatihah. Mahasiswi sekalian yang sangat saya banggakan, pertemuan ini akan kita isi dengan kontrak belajar dan penyajian silabus mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran PAI. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS baik teori maupun praktek dengan dosen saya sendiri, program studi S1 PAI, waktu perkuliahan semester gasal. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pembelajaran, perencanaan pembelajaran, kemudian kaitan perencanaan dengan implementasi pembelajaran, langkah-langkah perencanaan pembelajaran, dan buat produk perencanaan pembelajaran PAI. Pengalaman belajar nanti diperoleh mahasiswi melalui tatap muka, tugas pembelajaran terstruktur, dan tugas pembelajaran mandiri. Kemudian uraian pokok bahasan tiap pertemuan, nanti kita ada 16 pertemuan, 2 pertemuan terdiri dari penilaian BTS dan PAS, kemudian 14 pertemuan terdiri dari perkuliahan tatap muka yang akan kita ikuti dengan berbagai macam metode, bisa daring dan bisa juga tatap muka, tergantung situasi dan kondisi. Seperti sekarang perkuliahan kita yang perdana kita lalui dengan daring, dan nanti ada tugas mandiri. Untuk selanjutnya yang 14 pertemuan nanti bisa kita lakukan dengan metode ceramah maupun diskusi kelas atau classroom discussion. Untuk uraian bahasan pada tiap pertemuan pertama nanti diharapkan terdiri dari kontrak belajar ya. Kita memperoleh kesepakatan perkuliahan antara dosen dan mahasiswi tentang rencana perkuliahan. Kemudian perkuliahan kedua nanti diharapkan mahasiswa mampu menganalisis urgensi mata kuliah perencanaan sistem PAI bagi mahasiswa, pengertian dan prinsip-prinsip perencanaan sistem PAI. Kemudian berikutnya adalah pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa problematika tantangan dan karakteristik pembelajaran PAI. Pertemuan keempat, nanti mahasiswa mampu menganalisa kompetensi dan profil guru PAI profesional. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisa fungsi dan peran penting perencanaan dalam sistem pembelajaran PAI. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisa komponen dan macam-macam pendekatan dan desain perencanaan sistem pembelajaran PAI. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mempraktikkan cara menyusun alokasi waktu dan analisanya dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mempraktikkan cara menyusun prota dan promes dalam perencanaan pembelajaran PAI. Yang ke-9 nanti kita PTS. Kemudian yang ke-10, mahasiswa mampu mempraktikkan cara menganalisa penetapan KKM atau kriteria kompetensi minimal. Yang ke-11, mahasiswa mampu menyusun pemetaan kompetensi dan rencana penilaian. Yang ke-12, mahasiswa mampu membuat indikator penyampaian kompetensi atau IPK yang selama ini jadi problem dalam perencanaan pembelajaran PAI. Kemudian yang ke-13, mahasiswa mampu menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran PAI. Yang ke-14, mahasiswa mampu menyusun kisi-kisi dan instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan. Yang ke-15, mahasiswa mampu mempraktikkan cara melakukan penilaian sikap spiritual dan sosial. Dan yang terakhir nanti penilaian akhir semester. Untuk evaluasi hasil belajar nanti terdiri dari 5 poin ini, jika ditotal keseluruhan diakumulasikan adalah 100%. 5 poin ini terdiri dari tatap muka 75% kehadiran minimal, itu nanti persentasenya 30%. Kemudian tugas mandiri baik terstruktur maupun tidak terstruktur 20%, penilaian tengah semester 15%, keaktifan pada proses perkuliahan 20%, dan penilaian akhir semester nanti 15%. Daftar literatur atau referensi nanti ini ya, bukunya Abdul Majid terkait dengan perencanaan pembelajaran, Bermawi Munti, desain pembelajaran, Darwin Shah, perencanaan sistem pengajaran pendidikan agama Islam, Endang Sunaryo, teori perencanaan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem,
Harjanto, perencanaan pengajaran. Hamzah B. untuk perencanaan pembelajaran. Mukhtar, desain pembelajaran PAI. Bukunya ini Made Bidarta, perencanaan pendidikan partisipatori. R. Ibrahim dan Nana Syadih, perencanaan pengajaran. Wina Sanjaya, ini bukunya adalah perencanaan dan desain pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah bukunya M. Syekhan Saikan Mukhid, perencanaan sistem pembelajaran PAI. Kemudian Wina Sanjaya, perencanaan dan desain pembelajaran, ini 2 kali ya, saya hapus 1. Umar Hamalik, perencanaan pengajaran berdasarkan pendekatan sistem. Armai Arif dan Salehuddin, perencanaan sistem pendidikan agama Islam. Untuk literatur tambahan bisa bukunya Dick and Carey, The Systematic Design of Instruction. Kemudian buku yang berjudul Principle of Instructional Design dan Designing Effective Instruction. Kemudian referensi lain dari internet termasuk panduan-panduan perencanaan pembelajaran baik RPP, kemudian penilaian, serta Permendikbud yang terkait dengan KDKD dan kurikulum 2013 nanti bisa dicari dari internet. Kemudian ini adalah silabus mata kuliah kita. Nanti silakan dibagi tugas sejak sekarang untuk mata kuliah pertemuan untuk ini ya, perkuliahan pada pertemuan ke sini ya, kelima karena perkuliahan pertama ini kontrak belajar, perkuliahan kedua dan ketiga nanti akan saya sajikan dan tugas mandiri. Berikutnya untuk perkuliahan mulai perkuliahan keempat sampai perkuliahan ke-15 dikurangi PTS ya, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15 nanti silakan didiskusikan, dibagi kelompoknya. Nah, untuk tugas pada mata kuliah kita di kontrak belajar ini membuat analisa tentang pentingnya melaksanakan perencanaan dalam pembelajaran PAI, ditulis di buku tulis masing-masing, difoto dan dikirim ke nomor WA saya 08564893858 paling lambat 1 hari setelah video ini diterima. Baik, terima kasih untuk partisipasinya pada pertemuan pertama. Nanti kita akan lanjutkan pada video pertemuan kedua. See you next time untuk mahasiswiku. Semangat dan tetap jaga kesehatan supaya kita semua terjaga dari COVID-19. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.